Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu dengan saya di pertemuan 5 di mata kuliah Logika dan Algoritma. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas tentang looping atau perulangan. Looping ini bukan lupis makanan ya, tapi looping ini masuk ke dalam codingan. Sebelum saya memulai, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa sih looping? Looping ini berulang, instruksi yang berulang kali terus sampai aturannya selesai. Struktur instruksi terdiri atas yang pertama kondisi perulangan. Kondisi perulangan ini ada for, ada while. Lalu yang kedua adalah body perulangan. Body itu dalamnya while. Yang ketiga adalah atau deretan instruksi yang akan diulang-ulang ya, misalkan I tambah 1, lalu I kurang dari 2. Yang ketiga adalah pencacah atau counter perulangan. Yang diulang-ulang tadi bukan I tambah 1, tapi ini adalah misalkan yang dicetak 2 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan prima, itu perulangan. Pencacah ini baru I tambah 1 agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan. Nanti pencacah ini isinya adalah angka-angka kurang dari, lebih dari, ditambah. Bentuk perulangan yaitu yang pertama ada for, perulangan yang mengerjakan bagian pernyataan yang sama, itu adalah for. Syarat kondisi tetap yang ditentukan semuanya pasti sama, syarat kondisi harus ditentukan. Yang kedua adalah while, perintah selama kondisinya benar karena dia akan dicek terus. Kalau for ini adalah langsung, tidak dicek ya, langsung sampai batasannya selesai. Kalau while ini ada nilai awal, lalu dicek, lalu ditambah terus, kembali lagi dicek terus. Yang ketiga adalah loop bersarang atau nested loop. Ini perulangan di dalam perulangan. Kalau yang while ini kalau di flowchart itu ada decisionnya ya, ada kondisi benar dan ada kondisi salah. Sedangkan for ini lanjut terus ke bawah sampai batasannya selesai. Nested loop ini misalkan di dalam for ada for lagi, atau di dalam while ada while lagi. Perulangan for seperti ini flowchartnya, dimulai dari for variable in range. Jadi nanti di Python ini ada apa nama variabelnya, I, A atau apa, lalu range-nya berapa. Di bawah for ini statementnya apa yang akan diulang-ulang. Yang pertama mulai, lalu yang kedua inisiasi. Inisiasi ini adalah peletakan nilai awal, misalnya counter sama dengan 0 atau I sama dengan 0, A sama dengan 1, itu bebas berapa aja. Lalu ini ada decision. For ini bisa juga jadi decision kalau misalkan nilainya sebelum batas yang ditentukan, maka dia nilainya true atau ya. Tapi for ini jika tidak, di luar batas sudah memenuhi nilai yang ditentukan, maka tidak. Lalu counter sama dengan max, maksud saya ini kebalik ya, ianya harusnya di sini ya. Counter sama dengan max. Statement nilai counter ditambah 1, jika ya ditambah 1 terus sampai berulang, maka jika tidak adalah selesai. Itu adalah perulangan for. Nah, ini cara menampilkan deret bilangan untuk for. Kalau ini algoritma bukan di Python, jadi kalian coba yang ini saja. N sama dengan integer input banyak data berapa. Ini nanti akan keluar banyak datanya berapa ya. Input ini adalah satu fungsi di Python untuk menginput beberapa angka atau beberapa, biasanya angka sih. Menginput string, bisa karakter, bisa integer, tapi biasanya yang kita buat yaitu menginput angka. Lalu di dalam array
Kalau tidak di dalam array bisa untuk menginput string atau char atau varchar. For i ini variabel in range n ini adalah nanti angka yang diinputkan berapa. Print i, jika diinputkan 5 maka 0, 1, 2, 3, 4 sebanyak ada, intinya dia ada 5 ya, karena diinputkan 5 berarti datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 meskipun tidak sampai 5 karena range ini dia dimulai dari 0 dan biasanya n nya 5 itu kurang dari 5, bukan kurang dari sama dengan 5. Bedanya kurang dari dan kurang dari sama dengan yaitu kalau kurang dari maka nilai yang dicetak yaitu nilai sebelum angka 5. Kalau kurang dari sama dengan itu nilai yang dicetak yaitu sampai angka 5. Nah, si range ini mengambil angka dari 0 sampai kurang dari n. Tidak ada kurang dari sama dengan ya, tapi kurang dari. Kita coba untuk tadi saya sudah buat draft codingannya. Nah, ini kita coba karena saya belum install, kalian bisa ngodingnya bisa online ya. Kita kopas ke sini. Nah, kalian bisa online di sini. Lalu di running. Banyak data, misalkan kalau tadi 5 sekarang saya 3 deh. Nah, yang keluar adalah 0, 1, 2 ya. Lalu for ini range ini juga banyak cara. Nah, ini dia penjelasan algoritmanya. Kita lihat, mula-mula i adalah 0. Lalu i-nya 0, outputnya 0, true, 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 dan 4 ini adalah false. Karena tadi saya bilang range itu adalah kurang dari, bukan kurang dari sama dengan. Nah, kurang dari nilai n, jadi tidak sampai 5 ya, karena angkanya sudah dari 0 sampai 4 itu jumlahnya sudah 5. While-nya nanti saya akan menjelaskan for untuk yang range. Kita lihat di sini. Nah, untuk range, kalau range 11 berarti i-nya 0 sampai 10. Itu range 11. Tapi kalau tulisannya range 5,9 berarti angkanya dimulai dari 5 sampai angka 9, sebelum 9. Hasilnya adalah 5, 6, 7, 8. Ada satu lagi penggunaan range 1,9,5, yaitu dimulai dari 1 lalu berakhir di angka sebelum 9 yaitu 8. Intinya angka sebelum 9 lompatnya itu 5 alias penambahannya 5. Tercetak 1 karena 1 dicetak, lalu lompat 5 berarti 1 ditambah 5 yaitu 6. Kenapa yang selanjutnya tidak tercetak? Karena 6 setelah 6 ditambah 5 itu 11, sudah lebih dari 9. Maka dari itu yang tercetak hanya 1,6. Itu perbedaan ketiga range. Kalian harus bisa membedakan. Kita lanjut ke slide. Perulangan while. Nah, semua perulangan ada decisionnya. Mohon maaf tadi yang pertama salah, yang for, while itu ada decisionnya. Dan juga nested loop itu berarti ada decision di dalam decision. Kita lihat yang while ini, perulangan akan terus dilaksanakan selama kondisi bernilai true atau benar. Kondisi benar ya, maka kondisi salah n. Selalu sama ya. For juga seperti itu. Tadi kebalik gambarnya. Perulangan while. Oh iya, format while-nya seperti ini. While kondisi lalu statementnya apa. Perulangan while ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while. Jadi ada instruksi inisiasi, misalkan i sama dengan 0, A sama dengan 1, C sama dengan 2, sehingga kondisi ini benar terpenuhi dan pengulangan bisa dilaksanakan. Setelah itu di while, lalu dicek apakah i kurang dari 10, kurang dari 6, lebih dari 11, itu terserah, tergantung kondisinya.
Yang kedua, ada suatu instruksi di antara instruksi-instruksi yang diulang yang mengubah nilai variabel perulangan agar saat kondisi perulangan tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Jadi nanti setelah dicek ada instruksi yang i tambah 1, i tambah 2 itu di dalam while. Jika tidak dipenuhi maka di break, di stop. Menampilkan deret bilangan genap. Yang kita tahu bilangan genap itu adalah penambahannya 2. Nah, ini bukan yang di Python, ini ditambah 2, mulainya dari 2. Ini juga mulainya dari 2, lalu ditambah 2 sama outputnya 2, 4, 6, 8. Kita coba ya. Yang kedua, kita coba di sini. Saya tambahkan print goodbye, itu kira-kira printnya sekali atau berkali-kali, kita cek. Masukkan nilai n, misalkan 6, 2, 4, 6. Goodbye-nya hanya sekali ya. Jadi saran saya kalau kalian mau mengetik di Python online atau offline itu diperhatikan tab-tabnya. Tab itu adalah tombol yang ada di keyboard. Misalkan seperti ini. Di dalam while ini ada print. Setelah itu ada X. Nah, ini harus di tab karena si print dan X ini adalah anaknya si while di dalam perulangan while. Kalau X sama dengan 2, N itu sejajar dengan while karena bukan anaknya atau yang masuk dalam perulangan while. Sedangkan print goodbye ini di luar while karena dia lurus dengan while. Makanya karena di luar while maka dia lurus dengan while. Kalau dia di dalam while tinggal di tab ke kanan. Coba kalau kita tab ke kanan, kita lihat ya hasilnya ya. Masukkan nilai n 4. Nah, goodbye-nya 1, 1. Itu bedanya. Kalau saya tidak tab, misalkan saya balik sini lagi, lalu saya tidak akan men-tab dia. Kita running, masukkan nilai n 4. Goodbye-nya hanya sekali. Itu perbedaan tabnya. Dan kalau kalian mau mengkopas dari slide itu sangat hati-hati. Tabnya kalian perhatikan di slide. Kalian buat sendiri tabnya ya, karena dari slide kalau kita kopas itu tidak ada tabnya. Salah sedikit untuk tab itu menghasilkan akan error atau beda hasilnya dengan yang di slide. Lalu menampilkan deret bilangan genap. Nah, ini tadi caranya. X sama dengan 2, berarti 2. Misalkan yang dimasukkan ini 5 ya. 5, X sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Belum ya. Kalau belum berarti cetak 2. Setelah 2, 2 tambah 2, 4. 4 balik lagi ke while. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Tadi 5 ya misalkan yang dimasukkan. Belum ya, berarti 5. Dicetak 4 maksud saya. Apakah 4 kurang dari sama dengan 5? Dicetak 4. 4 tambah 2, 6. 6 kita naik lagi, cek lagi kondisi. Apakah 6 kurang dari sama dengan 5? False atau tidak atau salah. Berarti dia keluar dari program. Itu kalau yang saya masukkan nilai 5. Nah, ini seperti tadi penjelasan saya. Ini yang dimasukkan nilai 8, dicek lagi ke atas sampai dia tidak boleh lebih dari 8. Nah, ini dia true, 6 true, 8 true. Lalu berarti cetak 2, 4, 6, 8. Setelah 10, X-nya itu false langsung ya. Algoritma while untuk menampilkan angka 1 sampai 15. Berarti tinggal ditambah 1 saja angkanya 1. Misalkan 1 kurang dari 15kah? Tidak. Kalau tidak cetak 1. Berarti 1. Berarti tambah 1 2 kurang dari 15kah? Tidak. Berarti cetak 2 dan seterusnya sampai kalau ada sama dengan berarti sampai 15. Kalau sama dengannya dihapus berarti sampai 14. Tergantung tanda yang ada di while-nya. Nah, ini program Python-nya. Kita coba lagi yang ketiga.
Saya tadi sudah menyiapkan biar tidak terlalu lama ya, karena kalau saya sambil buat video nanti khawatirnya error-error, jadi saya terlalu lama buat video, kalian akan bosan menonton videonya. Nah, ini tercetak dari 1 sampai 15. Kalau di sini kita ganti 1 saja, running, hanya 1 yang tercetak. Jadi tergantung apa yang diletakkan di angka di sini. Lanjut lagi ke slide. Algoritma while mencetak bilangan menurun dari 10 sampai 1. Berarti ini yang menurun ya. Kalau menurun berarti bilangannya yang diinisiasi atau yang diperkenalkan pertama kali itu adalah bilangan yang besar dahulu, yaitu 10. Setelah itu kita lihat while-nya bukan kurang dari tapi lebih dari 0. Bukan lebih dari sama dengan 0 ya. Kalau sama dengan 0 berarti 0-nya tercetak. Ini lebih dari 0, cetak bill dikurang 1. Lalu nah jadinya seperti ini. Kita coba, saya ajarkan untuk mengkopas, mudah-mudahan tidak error. Kita coba, karena tadi di sini saya tidak mencoba ya. Saya mencobanya hanya bilangan prima. Kita lihat slide dulu. Ini caranya kita lihat di slide apakah ada penjelasan dari cara tersebut. Tidak ada. Oke, saya jelaskan dulu caranya. Bilangan sama dengan 10, berarti sekarang bilangan 10. Apakah 10 lebih dari 0? True. Kalau true dicetak 10. Di sini isi 10 dikurang 1 sama dengan 9. 9 sekarang bilangannya ya, 10 tadi sudah dicetak. Apakah 9 lebih dari 0? Print, cetak 9. Lalu di sini 9. 9 dikurang 1 yaitu 8. Apakah 8 lebih dari 0? Print bill 8, dicetak sampai ke angka 1, sampai ke angka 2. Bilangan 2 dikurang 1 yaitu 1. Apakah 1 lebih dari 0? Print 1. 1 kurang 1 0. Apakah 0 lebih dari 0? False. Kalau false berarti keluar dari perulangan tersebut. Maka tercetak 10 sampai 1 saja. Ini adalah hasil mencetak bilangan menurun atau secara descending. Kalau menaik itu disebutnya ascending. Lalu untuk bilangan prima, oh ya tadi cara ngopasnya ya. Kalian kopas. Boleh yang belum install Python dicoba saja. Nah, kita perhatikan ya untuk tabnya ini. Print dan bilangan itu tabnya masuk ke dalam. Tadi kopasnya saya belum semuanya. Kita kopas di sini. Nah, kalau kopas akan seperti ini. Maka kalian harus membetulkan sendiri. Ini di tab, lalu ini pun enter kalian ke atas. Mudah-mudahan tidak error ya. Nah, seperti ini hasilnya, tidak error, alhamdulillah lancar. Tapi kalau tidak di tab, kita lihat misalkan printnya tidak di tab. Nah, error ya. Makanya tab di sini sangat penting sekali. Kita lanjut lagi ke slide. Program Python menentukan bilangan prima atau tidak. Kalau bilangan prima itu adalah sisa hasil baginya bukan 0. Kita lihat di sini input masukkan bilangan. Misalkan saya masukkan bilangannya 2. 3 deh, misalkan 3 ya. If bilangan lebih dari 1, atau kita kopas dulu, nanti saya jelasinnya di codingannya biar lebih kelihatan. Kalau itu terlalu banyak tulisan ya. Tunggu sampai di sini. Oke. Kita di sini kita running. Masukkan bilangan, misalkan bilangannya 2. Kita enter. Kalau 2, 3 dari 3 deh coba. 3 adalah bilangan prima. If bilangan lebih dari 1, jadi integer dimasukkan bilangan misalkan 3 ya. Apakah 3
if jika 3 lebih dari 1, betul ya, 3 lebih dari 1 ya, for 3 in range 2, bilangan 2,3, berarti dimulainya dari 2, bilangannya kan awalnya 3 tadi ya, yang saya masukkan 3, 2,3. Lalu dicek 2, sisa hasil baginya 1 adalah 0, berarti bukan bilangan prima. Kalau 3, ini persen ini sisa hasil bagi dengan I-nya tadi yang pertama adalah 2, lalu I yang kedua karena 2,3 ini I-nya adalah 3, bilangannya 3 tadi ya, batasannya 3. Bilangan sisa hasil bagi 3 sama dengan 0. Bilangan tadi 2 sudah ya, maksud saya awalnya 2, sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. Lalu bilangan tadi sebentar saya ulang lagi penjelasannya ya. For I in range 2, bilangan 3. Ini bilangan berarti nilainya berapa tadi? 3. 3 sisa hasil bagi dengan I. 3 di hasil bagi 2 sama dengan 0 kah? Tidak ya, karena 3 dibagi 2 hasilnya 1, masih ada sisa 1. Berarti kita masuknya ke else. 3 adalah bilangan prima. Nah, itu hasilnya. Lalu kita beranjak ke selanjutnya. Ini bilangan prima memang agak sulit untuk memahaminya ya. Intinya bilangan prima itu tidak bilangan yang nilainya bukan sisa hasil baginya bukan 0. Sisa hasil bagi itu contohnya seperti ini. 3 sisa persen 2 atau sisa hasil bagi 2 sama dengan 1. 3 persen 3 sama dengan 0, karena 3 dibagi 3 sama dengan 1, tidak ada sisanya, berarti 0. Kita lanjut ke program Python. Ini tadi sudah dicoba perintah break, nanti akan ada break. Di sini belum ada break, nanti di selanjutnya ya. Keluar dari looping atau perulangan for ataupun while. Ini bentuk umumnya, nanti ada break biasanya di tengah-tengah. Lalu program Python menggunakan perintah break. Kita lihat di sini ya. Bilangan sama dengan 6. Berarti bilangan. Ini bilangan I in range 0,10 print I. Berarti I-nya dicetaknya adalah dari angka 0 sampai angka 9 ya. If I is bilangan, jika misalkan 6 adalah bilangan, break. Nah, itu akan keluar dari perulangan sampai 6 saja, karena di sini disuruh break kalau sudah 6 ya. Kita lihat di sini. Nah, kalian perhatikan ini tab-tabnya print if, lalu breaknya masih ke sana. Print, lalu if, lalu break. Kita running sampai 6 saja, 0 sampai 9, karena 6 diminta break, diminta keluar dari program, dipaksa keluar. Nah, ini hasilnya. Perintah continue, kalau continue ini akan melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Continue dengan break itu beda ya. Kalau break itu stop, kalau continue itu mulai dari awal lagi. Input, masukkan bilangan di bawah 50, lalu di input misalkan 60 bilangan melebihi angka 50, silahkan diulangi. Itu kalau 60, karena 60 lebih dari 50 maka tercetak ini bilangan melebihi angka 50, silahkan diulangi. Kalau saya input masukkan bilangan di atas di bawah 50, berarti saya harus menginput 40 lebih dari 50 tidak, berarti tidak adalah masuknya ke sini di continue. Kalau continue itu maksudnya langsung sini. Pangkat dari dua bilangan ini adalah berapa? Kita kopas programnya dahulu biar kalian lebih paham ya. Nah, ini kita kopas. Oke, kita kopas di sini.
Kita running. Di bawah 50, misalkan saya ketik 60, bilangan melebihi angka 50 silahkan diulangi. Nah ini masuk sini ya, karena 60 lebih dari 50, makanya dia tidak break. Kalau misalkan dia break, dia akan keluar dari program, tidak akan mengulangi ini lagi. Karena dia ada continue, maka dia mengulangi lagi. Masukkan bilangan di bawah 50, continue-nya di sini. Misalkan saya masukkan 40. 4040 isinya. Itu bilangan kali bilangan. Harusnya emang seperti itu ya, 40 bil. Kita coba lagi sekali lagi. Kalau tadi yang kedua programnya agak error ya. Nah kalau ini betul, 40 kali 40 1600. Apakah Anda ingin mengulang kembali? Kita coba mengulang. Kalau N, apa hasilnya N? Nah berarti hasilnya seperti itu kalau N ya. Masukkan bilangan, kita coba 30. Itu 30. Nah kadang-kadang error seperti itu. Masukkan bilangan 20. 400. Jika kita Y, masukkan bilangan 10. Oke, betul. Kita coba yang tadi, yang salah dulu ya. Masukkan bilangan 70. Bilangan melebihi angka 50, masukkan bilangan di bawah 50 10. Nah ini yang error kalau dua kali. Memang kadang seperti itu error. Cuma tidak apa-apa, yang penting awalnya betul. Tapi kalau untuk program, untuk aplikasi itu kalau error seperti ini harus dicari solusinya ya, dicari jalan lain. Kita balik lagi ke slide. Saya tidak akan membetulkan errornya karena nanti khawatir lebih lama. Ini tadi program continue tadi sudah ya. Bentuk umum nested loop atau loop bersarang. Di dalam while ada while. Ini di dalam while ada while. Nested for, di dalam for ada for. Lalu ini mencetak bilangan prima antara 1 sampai 50. Sama dengan yang tadi, hanya ini dicek-cek. Ini lebih tepat mungkin ya. Sini tadi saya, nah ini kita coba tercetak berapakah nanti dibanding yang tadi. Kita lihat lebih tepat yang mana. Kita running. Nah lebih tepat yang ini dibanding yang tadi ya. Kalau yang tadi duanya tidak bisa tercetak sebagai bilangan prima, tadi tidak ada perinannya ya, tidak ada tercetaknya kalau saya masukkan 2. Kalau yang ini 2 adalah bilangan prima, jadi lebih tepat untuk algoritma bilangan prima adalah yang ini. I sama dengan 2, dicek 2, apakah 2 kurang dari 50? Iya. Kalau iya, masuk ke perulangan selanjutnya. J sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan I nya tadi 2, J nya 2. 2 dibagi 2 adalah 1 ya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 1? Tidak. Kalau tidak berarti keluar dari perulangan, masuknya ke sini. 2 adalah bilangan prima. Dan seperti itu dan selanjutnya. Dan seterusnya. Itu untuk perulangan ya. Ini memang agak mengertinya susah kalau ada I dan J itu ada baris dan kolom. Tapi nanti akan ada cetak bintang-bintang, itu saya rasa lebih mudah. Lanjut ke ini tadi sudah. Nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, program Python range-nya 2, 12 2, berarti dimulai dari 2 sampai angka sebelum 12, lalu lompatnya 2 atau pertambahannya adalah 2. Berarti 2 pertambahan 2 4 tambah 2 6 8 10 12 tidak tercetak ya, karena tercetaknya sebelum angka 12. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu
Membuat program menjumlahkan bilangan 1 sampai 10. Nah, ini dia. For i in range 10. Jadi dari 0 sampai 9 ya. Tapi karena di sini ada i plus 1, lalu printnya setelah ditambah 1, maka 0 ditambah 1 dulu, baru 1, baru dicetak. Hasilnya 1 baru dicetak. Lalu print lagi i sampai 10. Ini 10 karena ada i tambah 1 ya. Kalau tidak ada i tambah 1, maka tercetaknya 0 sampai 9. Jum sama dengan jum tambah 1. Jum ini akan menjumlahkan si i satu per satu, ditambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya. Hasilnya adalah 55. Lanjut lagi. Nanti tolong dicoba ini programnya ya. Ini juga dicoba, boleh kopas, kalau kurang-kurang silahkan dilengkapi. Lalu kita lihat nomor 3, format masukan dan keluaran. Nah, ini ada bintang-bintang. Ini dia nested for. Tadi saya sudah coba. Kita coba yang for. Kita kopas. Masukkan bilangan atau karakter, misalkan 3. Nah, berbentuk segitiga siku-siku, lalu barisnya ada 3, baris dan kolom ada 3. Kita lihat di sini A sama dengan 3. A ini adalah nanti batasnya sampai 3 ya, barisnya sampai 3. 1, 2, 3. Setelah itu for J in range. Nah, I ini adalah untuk barisnya. J ini untuk bintangnya. Kita lihat J in range 0, I tambah 1. 0, berarti dia akan mencetak 0 sampai I-nya ditambah 1 ya. Tadi kan 0, misalkan I-nya 0, berarti tambah 1 jadi 2. I-nya 1 tambah 1 jadi 3. Makanya karena I-nya di sini 0 itu adalah maksudnya 0 tadi awalnya ditambah 1 jadi 1, maka bintangnya di sini 1. 0 tambah 1 1. Setelah itu jika I-nya 2 ditambah 1 tadi 0 lalu ditambah 1 lagi 1 tambah 1 2, maka bintangnya di sini 2. Lalu ada lagi 2 ditambah 1, maka bintangnya di sini jadi 3. Setelah itu print N. Nah, bintang ini diberikan spasi agar nanti terlihat menjadi seperti segitiga. N itu nanti di enter ke bawah ya. Ini untuk segitiga siku-siku. Yang ini tidak perlu dicoba, segitiga siku-siku. Kalian hanya mencoba yang ini saja. Yang saya belum coba ya, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak perlu, hanya pengetahuan saja. Lalu ini tidak juga, tugas berkelompok. Nah, ini dia. Kalian cetak salah satu, bukan salah satu, ini sama sebetulnya semua ya. Jadi nanti mencetaknya kalau dimasukkan angka 5 hasilnya seperti ini. Kalau dimasukkan angka 10 hasilnya dolar, tapi ininya dolar semua aja. Biar tidak bingung, nggak pakai if-ifan ya. Dolar semua saja. Jadi nanti di sininya masukkan bilangan atau karakter 5. Lalu ini bintangnya diganti dolar. Bagaimana caranya? Kalian lihat, ini awalnya 1, lalu pertambahannya 2, pertambahan 3, pertambahan 4, pertambahan 5. Lalu bagaimana posisinya menjadi bintang seperti itu ya? Otomatis nanti diberikan spasi-spasi. Boleh kalian searching di internet atau googling kalau belum paham. Lalu kalian pahami codingannya, jangan hanya googling tapi kopas tapi tidak dipahami, itu sama saja kalian tidak akan paham. Jadi kalian googling, searching, lalu kalian kopas, kalian pelajari lagi codingannya kira-kira apa itu maksudnya. Oke, ini berarti ada berapa soal tadi ya?
ini nomor 1, nanti screenshot aja yang diberikan. Nomor 2, lalu dan yang terakhir ini untuk jawaban kalian screenshot boleh beserta codingannya, itu lebih bagus, di kopas atau di screenshot juga beserta codingannya. Kalau di sini kan gampang screenshotnya ya, kanan kiri, bebas, offline boleh, tidak perlu online, coding Pythonnya. Setelah itu kalian kopas ke Word, boleh dijadikan PDF, boleh Word, lalu upload ke Google Drive. Untuk tugas mulai hari ini, kalian nanti berikan link Google Drive-nya. Di dalam Word-nya jangan lupa nama dan kelas, lalu berikan link Google Drive-nya di komen di YouTube saja, agar saya tidak bolak-balik di aplikasi MyBase untuk menilai tugas. Jadi komen saja di YouTube agar saya mudah dan saya tahu siapa yang berhasil mengumpulkan terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu langsung di komen dan jangan sampai telat, karena tugas ini waktunya hanya seminggu. Tapi saran saya, kalau misalkan kalian kuliah, sebelum waktunya habis kalian kerjakan dahulu agar tidak terlalu memberatkan banyak tugas. Ini tidak usah teko-teko-tek, takut kalian bingung. Tadi saja 3 soal. Nah, ini boleh nanti kalian bahas, kalian lihat hasilnya yang mana. Boleh dicatat, boleh di screenshot. Ini hanya untuk belajar, tidak usah dikerjakan. Latihannya hanya 3 saja. Ini kalian harus mendengarkan penjelasan dari awal sampai akhir, karena kalau tidak mendengarkan itu kalian tidak akan paham. Ini agak sulit ya, apalagi untuk yang baru belajar program, baru kuliah, itu agak sulit. Ini nomor 3. Lalu nomor 4 silakan dilihat, tidak bisa dicoba karena nomor 4 ini bukan menggunakan Python. Kalau mau dicoba, dikonversi ke Python sendiri. Dan ini juga nomor 5 tidak menggunakan Python. Sudah sampai nomor 5. Jangan lupa soalnya hanya 3 yang tadi saja, bukan yang pilihan ganda. Saya akhiri dulu. Semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk pengumpulan tugas di komen saja Google Drive-nya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.